Shinqith dikenal sebagai kota yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia. Hal tersebut didukung oleh kekuatan hafalan masyarakat Shinqith yang luar biasa. Di kota Shinqith, anak kecil yang sudah bisa menghafal Al-Quran bukanlah menjadi suatu hal yang luar biasa, karena di kota ini memang sudah menjadi budaya atau kebiasaan untuk menghafal Al-Quran sejak usia belia. Konon, masyarakat di sana menyebutnya sebagai aib tersendiri bagi keluarga apabila memiliki anak yang sudah berusia 7 tahun, namun belum hafal Al-Quran. Hal ini karena pada umumnya, pendidikan Al-Quran telah bisa diakses oleh anak-anak Shinqith, bahkan sejak mereka berada dalam kandungan. Sejak hamil, para ibu memiliki kebiasaan untuk selalu membacakan Al-Quran kepada anaknya. Tak hanya di situ, bahkan ketika lahir, anak tersebut akan sering pula diperdengarkan Al-Quran oleh keluarganya hampir sepanjang waktu. Sejak usia 5 tahun, anak-anak di kota Shinqith telah diberikan pengajaran Al-Quran secara lebih intens, baik dari segi bacaan, hafalan, maupun penulisan. Shinqith termasuk salah satu kota kuno di Afrika yang keadaannya hampir tenggelam oleh pasir. Sejak sekitar abad ke-13 Masehi, terlihat banyak sekali pasir yang menumpuk di sekitar rumah, jalan, ataupun masjid di sana. Hal yang menyebabkan hampir tenggelam oleh pasir adalah gurun-gurun yang terus bergerak ke selatan dengan kecepatan 48 km per tahun, yang membuat sebagian wilayah seluas 260 hektar lenyap, dan menjadikan kota ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Wilayah Shinqith tidak terlalu ramai penduduk. Sejak cepatnya laju pegurunan di daerah tersebut, penduduk yang awalnya berangka 20.000 orang, kini tinggal sebagian yang masih bertahan dengan kondisi yang sangat terancam. Bangunan utama yang tampak menjadi ikon di wilayah tersebut adalah Masjid Jami' Shinqith yang dibangun pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Masjid ini memiliki menara persegi yang diyakini sebagai menara tertua yang terus digunakan. Selain dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi menghafal Al-Quran terbaik, Shinqith juga dikenal sebagai kota dengan sistem pendidikan yang baik pada masanya. Kota ini kaya akan ilmu, serta telah banyak berkontribusi dalam melahirkan para ulama yang diakui keilmuannya. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu kota yang dihormati oleh para ulama dari berbagai belahan dunia. Dahulu, selama beberapa abad, Shinqith menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai belahan dunia, terutama dari bagian timur yang ingin berziarah ke Makkah. Banyaknya peziarah yang singgah di kota ini membuat Shinqith berkembang menjadi pusat tradisi keilmuan dan studi agama Islam. Pada tahun 1996, UNESCO menetapkan Shinqith sebagai situs warisan dunia, yang menunjukkan betapa pentingnya kota ini dalam sejarah dan budaya. Meskipun terisolasi dan cukup sulit dijangkau, Shinqith tetap menarik banyak pengunjung sebagai salah satu destinasi wisata yang unik. Banyak orang datang untuk melihat keindahan arsitektur dan merasakan atmosfer spiritual yang ada di kota ini. Tradisi menghafal Al-Quran ini tak lahir begitu saja. Riwayatnya membentang sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, masyarakat Arab lebih kuat tradisi menghafal tinimbang budaya menulis. Hingga tradisi tulis-menulis menguat di seluruh penjuru dunia, para penghafal terus lahir. Bahkan, ada negara-negara dengan tradisi kuat yang 1/5 penduduknya hafal Al-Quran. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, menghafal Al-Quran telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. 12,3 juta atau sekitar 18,5% dari total 67 juta. Jiwa penduduk Mesir adalah hafidz Al-Quran. 7 juta jiwa penduduk Pakistan adalah hafidz Al-Quran. 1 juta jiwa atau sekitar 20% penduduk Libya adalah hafidz Al-Quran. Negara Shinqith dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab
di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyid Hasan dan Hussein, yang merupakan putra dari Sayyid Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansyar, sisanya bernasab kepada Humair. Dari kota Shinqit, lahirlah metode menghafal Al-Quran yang disebut dengan metode Ansikiti, yang telah banyak dipraktekkan di berbagai negara Islam karena kebiasaan mereka dalam menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Tradisi menghafal Al-Quran di Shinqit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak akan membuang-buang waktunya hanya untuk tidur saja. Akan tetapi, sang ibu akan menghabiskan waktu ketika hamil tersebut dengan murojaah, hafalannya hingga merasa lelah dan letih. Kemudian, ketika bayi sudah lahir, satu keluarga akan bersama-sama mengulang-ulang hafalannya. Dilanjut nanti, ketika sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, ia akan murojaah langsung di depan orang tuanya. Dengan adanya tradisi menghafal yang sudah mendarah daging di hati para penduduk Shinqit, sudah sepantasnya bagi kita untuk meniru dan berkiblat pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat suatu kaum karena kaum tersebut menjaga Al-Quran mereka dengan baik. Entah itu dari menghafal, membaca, atau mentadaburi setiap makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang menganggap Al-Quran itu perkara yang sepele, perkara yang rendah, karena malas atau bahkan tidak mau menghafal, membaca, ataupun mentadaburi setiap petikan ayat yang tertera dalam Al-Quran. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Terkenalnya kota Shinqit itu bukan hanya baru-baru ini, namun sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Dan hingga saat ini, Shinqit masih terkenal akan kekuatan ingatannya, keampuhan, dan kecepatan menghafalnya. Ada banyak faktor yang mendukung Shinqit menjadi salah satu tempat terbaik untuk menghafal Al-Quran. Selain peran orang tua yang mendidik anak-anak mereka, lingkungan dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur juga sangat berpengaruh. Masyarakat di Shinqit memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan agama, dan mereka saling mendukung dalam proses belajar menghafal. Dengan adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran Al-Quran dan dukungan dari komunitas, banyak anak muda di Shinqit berhasil menjadi tahfidz Al-Quran dan ulama. Hal ini menjadikan Shinqit bukan hanya pusat penghafalan Al-Quran, tetapi juga tempat lahirnya generasi yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Kebanyakan peziarah yang singgah di kota ini pada gilirannya membentuk sebuah tradisi keilmuan dan menjadikannya sebagai pusat studi agama Islam di Afrika Barat. Tempat berdirinya sekolah-sekolah yang mengajarkan retorika hukum, astronomi, matematika, dan kedokteran. Kota ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sarjana hebat dan sebagai tempat untuk mendiskusikan poin-poin yang lebih baik dari hukum Islam. Pada masa kejayaannya, antara abad ke-11 hingga abad ke-13, Shinqit memiliki 24 perpustakaan yang menampung ribuan manuskrip berbahasa Arab, naskah-naskah teologi, hukum, filsafat, sahir, dan lain sebagainya. Namun demikian, karena kondisinya yang mengkhawatirkan, saat ini hanya tersisa 5 perpustakaan yang tetap beroperasi dan menampung sekitar 1.300 manuskrip berbahasa Arab. Kondisi Shinqit yang terus memburuk membuat banyak konservasialis khawatir akan nasib naskah-naskah tersebut. Mereka membujuk para pustakawan untuk memindahkan buku-buku tersebut ke tempat lain yang lebih aman. Namun sayangnya mereka tidak pernah bersedia memindahkannya. Bagi mereka, memindahkan naskah-naskah kuno adalah sama artinya dengan memutus mata rantai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal itu merupakan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk menolak perubahan
bagi beberapa orang yang tinggal di Shinqit. Menjaga perpustakaan juga menjadi sumber pendapatan utama penduduk setempat dan juga sangat bangga karena mereka percaya bahwa Shinqit adalah kota paling suci ketujuh di dalam dunia Islam. Kendati klaim tersebut belum diakui di luar wilayah Afrika Barat, pada tahun 1996, UNESCO menetapkan Shinqit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan cukup sulit untuk dijangkau, kota ini menjadi situs wisata yang paling banyak dikunjungi di negeri ini. Kebanyakan penduduk Shinqit dihuni oleh suku-suku yang berasal dari Arab, di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyid Hasan dan Hussein, yang merupakan putra dari Sayyid Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansur, sisanya bernasab kepada Humair. Hawa panas ini tak menyurutkan keinginan mereka untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Ketika syaikh berkata istami atau dengarkan, maka semuanya menetap syaikh tersebut dan menyimak dengan seksama. Tidak ada yang berani menulis, bahkan bermain pena. Kemudian setelah syaikh menjelaskan, barulah mereka menulis. Setelah mereka menulis, syaikh akan mengkoreksi, dan jika ada yang salah, maka akan dikembalikan untuk dibetulkan hingga sama persis seperti apa yang diucapkan syaikh. Setelah mereka menulis dengan benar, syaikh kemudian memberitahukan untuk menghapusnya. Mungkin heran kenapa hal yang sudah dikerjakan harus dihapus, maka begitulah pendidikan di sana. Setelah itu, syaikh akan melanjutkan pelajaran berikutnya sampai selesai seperti metode sebelumnya. Setelah pelajaran selesai, mereka pulang ke rumah, dan barulah saat itu mereka menulis kembali apa yang sudah dihafalnya. Hafalan mereka melekat seerat-eratnya, dan bahkan dianggap sekejap saja untuk mendapatkan ijazah. Syaikh akan menyuruh murid untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya secara sempurna, tanpa kesalahan dan kemacetan sedikit pun. Kemudian syaikh akan menuliskan ijazah untuk murid tersebut dengan tulisannya sendiri, yang mana dalam ijazah itu ditulis mata rantai sanad hiro'ah dan nasihat-nasihat untuk sang murid tersebut. Kemudian pada usia 17 tahun, mereka sudah menjadi mufti dan bisa memberikan fatwa apa yang terjadi di kota Shinqit. Bukanlah suatu kebetulan belaka, banyak faktor yang mendukung hingga menjadikan kota mereka menjadi salah satu kota terbaik dalam menghafal Al-Quran. Kekuatan iman dan semangat untuk menghafal Al-Quran di kota ini mengajarkan bahwa suatu hal harus diraih dengan penuh perjuangan. Wallahu alam bissawab. Itulah ulasan singkat tentang kota Shinqit yang menjadi tempat lahirnya pendidikan terbaik untuk para penghafal Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.